Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menjelaskan tentang salah satu angkutan massal di kota yang ada di Indonesia. Tugas ini ditujukan untuk memenuhi salah satu mata kuliah yaitu Sistem Transportasi B. Kami mengambil judul Transmetro di Kota Pekanbaru dengan dosen pengampu Bapak Beni Hamdi Roma Putra, STMT. Kelompok kami terdiri dari 2 orang. Yang pertama yaitu Halifa Fatlansyah, saya sendiri, dan yang kedua yaitu rekan saya Ibnu Munawar Nizam. Pembahasan pertama yaitu latar belakang. Kota merupakan pusat berlangsungnya berbagai aktivitas, baik untuk kegiatan ekonomi, sosial, maupun berbagai aktivitas lainnya. Karena aktivitas tersebut tidak berlangsung di satu tempat saja, manusia melakukan perjalanan atau pergerakan. Dengan beragamnya aktivitas dan lokasi tempat berlangsungnya aktivitas, maka kebutuhan akan pergerakan di perkotaan sangat tinggi. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, diperlukan sarana pergerakan yang berupa alat transportasi. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk dari tahun ke tahun, maka kebutuhan terhadap sarana transportasi dengan sendirinya juga semakin meningkat. Di lain sisi, pertambahan jumlah sarana transportasi tidak dapat mengimbangi laju pertumbuhan penduduk. Selain jumlahnya tidak memadai, sarana transportasi yang ada belum sepenuhnya dapat memberikan tingkat pelayanan yang memuaskan bagi para pengguna jasa transportasi. Tuntutan kebutuhan tersebut terhadap sarana transportasi, yaitu angkutan yang cepat, murah, aman, dan nyaman, juga makin berkembang. Masyarakat sebagai pengguna transportasi mengharapkan kenyamanan, keselamatan, dan ketepatan waktu dalam berkendara. Angkutan umum yaitu Transmetro Pekanbaru selaku sarana layanan publik hendaknya mampu memenuhi harapan penumpang dalam memberikan jasanya. Jasa yang diberikan hendaknya terukur dan mampu memberikan tingkat pelayanan yang optimal terhadap setiap penumpang. Kemudian pemiliknya. Transmetro Pekanbaru atau biasa disebut dengan Transmetro atau Busway TMP adalah sebuah sistem transportasi bus rapid transit cepat yang terdapat di Kota Pekanbaru. Transmetro Pekanbaru ini telah diresmikan penggunaannya oleh Wali Kota Pekanbaru yaitu Bapak Dr. Andes Haji Harman Abdullah pada hari Kamis tanggal 18 Juni tahun 2009. TMP dipusatkan di Terminal Akap Payung Sekaki yang sekarang sudah beroperasi melalui beberapa koridor di Pekanbaru. Pembentukan perseroan terbatas atau PT yang akan mengelola Transmetro Pekanbaru yang berada di bawah naungan PD Pembangunan diperbolehkan secara hukum. Hal ini berdasarkan hasil konsultasi yang dilakukan Direksi PD Pembangunan ke kantor Kementerian Hukum, HAM, dan Perundang-undangan di Jakarta. Kemudian trayek dari TMP. Trayek dari TMP sendiri memiliki 13 trayek. Yang pertama yaitu trayek Ramayana Pandau dengan rute diawali dengan Plaza Sukaramai atau Ramayana Sudirman menuju Jalan Jenderal Sudirman, kemudian U-turn Jembatan Siak 4, lalu Jalan Jenderal Sudirman, kemudian menuju Jalan Kaharudin Nasution, kemudian Jalan Pasir Putih, lalu terakhir Perumnas Pandau Permai. Kemudian trayek 1A diawali dengan Jalan Sudirman menuju Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II dengan rute diawali dengan Rumah Sakit Awal Bros Sudirman, kemudian menuju Jalan Jenderal Sudirman, lalu ke Jalan Bandara, dan terakhir Bandara Internasional Sultan Syarif Kasim II. Kemudian trayek 2 dengan awal Terminal BRPS dan diakhiri dengan Kulim PP dengan rute Terminal Bandaraya Payung Sekaki, kemudian menuju Jalan Tuanku Tambusai, kemudian menuju Jalan Jenderal Sudirman dengan U-turn RRI, kemudian Jalan Jenderal Sudirman, lalu menuju Jalan Haji Imam Munandar, dan terakhir ke daerah Kulim Atas. Kemudian trayek 3 yang diawali dengan kampus UIN Sultan Syarif Kasim, lalu diakhiri dengan Rumah Sakit Awal Bros Sudirman dengan rute kampus UIN Sultan Syarif Kasim, kemudian menuju Jalan HR Subrantras, kemudian menuju UNRI, lalu menuju Jalan HR Subrantras kembali, lalu ke Jalan SM Amin dengan U-turn SPBU, lalu kembali lagi ke Jalan SM Amin dan menuju Jalan HR Subrantas, kemudian ke Jalan Soekarno-Hatta dan langsung ke Jalan Tuanku Tambusai, lalu menuju Jalan Jenderal Sudirman dengan U-turn flyover Imam Munandar, dan terakhir Jalan Jenderal Sudirman lalu ke Rumah Sakit Awal Bros Sudirman. Trayek 4A diawali dengan Ramayana dan diakhiri dengan Pasar Tangor dengan rute diawali dengan Plaza Sukaramai atau Ramayana Sudirman, kemudian menuju Jalan Jenderal Sudirman, lalu U-turn di Jembatan Siak 4, kembali lagi ke Jalan Jenderal Sudirman, lalu menuju Jalan Hang Tuah, dan diakhiri dengan Pasar Tangor. Kemudian trayek 4B yang diawali dengan Terminal BRPS dan diakhiri dengan Ramayana dengan rute
Diawali dengan terminal Bandarraya Payung Sekaki, kemudian menuju Jalan Tuanku Tambusai Ujung, kemudian ke Mall SKA, lalu menuju Jalan Soekarno-Hatta, kemudian menuju Jalan Riau, lalu menuju Mall Ciputra, dan kemudian ke daerah Panglima Udan, setelah itu ke Kecamatan Senapelan, lalu ke Pasar Wisata, kemudian menuju Jalan Ahmad Yani, lalu dilanjutkan dengan ke Jalan Insinyur Haji Juanda, kemudian ke Jalan Jenderal Sudirman, setelah itu memutar di Pelita Pantai, lalu kembali lagi ke Jalan Jenderal Sudirman, lalu dilakukan U-turn di RRI, dan kembali lagi ke Jalan Jenderal Sudirman, dan terakhir menuju Plaza Sukaramai atau Ramayana Sudirman. Kemudian, trayek 4C, diawali dengan kantor Wali Kota Lama, lalu menuju Tenayan Raya. Dengan rute pertama, diawali dengan Mall Pelayanan Publik atau kantor Wali Kota Lama, kemudian menuju Jalan Gajah Mada, lalu memutar di Masjid Raya Agung An-Nur, kemudian menuju Jalan Hang Tuah, lalu menuju Jalan Badak, kemudian diakhiri dengan Tenayan Raya atau kawasan perkantoran pemerintah Kota Baru. Dan kemudian trayek 5. Diawali dengan BNI Sudirman dan diakhiri dengan Pelabuhan Sungai Duku. Dengan rute diawali dengan Jalan Jenderal Sudirman, kemudian menuju Jalan Patimura, lalu Jalan Diponegoro, kemudian Jalan Hang Tuah, lalu Jalan Dr. Sutomo, dan kemudian menuju Jalan Tanjung Dato, dan diakhiri dengan Pelabuhan Sungai Duku. Terima kasih kepada Heldiva Fatlansa. Selanjutnya saya akan menjelaskan trayek 06, di mana titik awalnya yaitu Terminal BRPS menuju Pandau. Rute yang dilalui yaitu titik awal dari Terminal BRPS menuju Jalan Tuanku Tambusai, melewati Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Subrantas, Jalan Soekarno-Hatta, Jalan Kaharudin Nasution, Pasir Putih, dan diakhiri dengan titik akhir yaitu Perumnas Pandau Permai PP. Selanjutnya trayek 7A. Titik awalnya yaitu Arifin Ahmad menuju Tribakti. Rute yang dilalui yaitu dari titik awal Pujasera Jalan Arifin Ahmad, melewati Jalan Paus, Jalan Tuanku Tambusai, U-turn Jayan Nangka, Tribakti, dan diakhiri dengan titik akhir PP Pia Sudirman. Selanjutnya trayek 7B. Dari Simpang 3 menuju Arifin Ahmad. Rute yang dilalui yaitu Puskesmas Simpang 3, melewati Jalan Kaharudin Nasution, Jalan Kartama, Jalan Inpres, Jalan Rambutan, Jalan Arifin Ahmad, dan diakhiri dengan Pujasera Arifin Ahmad. Selanjutnya trayek 8A. Dari titik awal kantor Wali Kota menuju kampus Unilab. Rute yang dilalui yaitu kantor Wali Kota, melewati Jalan Cut Nyak Dien, Jalan Jenderal Ahmad Yani, Jalan Riau, Jalan Siak 2, Jalan Palas Mekar, Jalan Bansari, Jalan Yos Sudarso, dan diakhiri dengan kampus Unilab. Trayek 8B. Titik awal dari kampus Unilab menuju Palas Raya. Rute yang dilalui yaitu kampus Unilab, melewati Jalan Yos Sudarso, Simpang Bingung, kantor Camat Rumbai, dan diakhiri dengan Jalan Padat Karya. Panjang trayek. Trayek 01. Sepanjang 25 km dari Ramayana menuju Pandau. Trayek 1A sepanjang 13,1 km dari Sudirman menuju Bandara Sultan Syarif Kasim II. Trayek 02 dari Terminal BRPS menuju Kulim sepanjang 23,8 km. Trayek 03 dari Kampus UIN Sultan Syarif Kasim menuju ke Rumah Sakit Awal Bros Sudirman sepanjang 40 km. Trayek 4A dari Ramayana menuju Pasar Tangor sepanjang 23 km. Trayek 4B dari Terminal BRPS menuju ke Ramayana sepanjang 43 km. Trayek 4C dari Wali Kota Lama menuju Tenayan Raya sepanjang 17,3 km.
Trayek 05 dari BNI Sudirman menuju Pelabuhan Sungai Duku sepanjang 18,1 km. Trayek 06 dari Terminal BRPS menuju Pandau sepanjang 36,8 km. Trayek 7A dari Arifin Ahmad menuju Tribakti sepanjang 15,7 km. Trayek 7B dari Simpang 3 menuju Arifin Ahmad sepanjang 12,6 km. Trayek 8A dari Kantor Wali Kota menuju Kampus Unilab sepanjang 12 km. Trayek 8B dari Kampus Unilab menuju Palasraya sepanjang 42,5 km. Mengenai tarif atau biaya, untuk anak-anak yang berada di bawah 5 tahun tidak dikenakan biaya atau gratis. Sedangkan untuk pelajar dan mahasiswa akan dikenakan tarif sebesar Rp3.000. Kemudian akan diberikan karcis berwarna merah seperti yang terlihat di layar. Kemudian untuk umum akan dikenakan biaya sebesar Rp4.000 dan akan diberikan karcis berwarna biru. Keunikan Transmetro Pekanbaru. Tarif dari TMP itu sendiri sangat murah jika dibandingkan dengan angkutan umum lainnya, yaitu untuk pelajar sebesar Rp3.000, kemudian untuk umum sebesar Rp4.000. Jika dibandingkan dengan angkutan umum lain, maka TMP lebih murah. Dari segi kebersihan, TMP juga tergolong bersih dan rapi, serta keamanan ketika menaiki TMP juga terjamin. Halte yang telah disediakan untuk menunggu bus Transmetro Pekanbaru juga banyak, serta disediakan tempat duduk. Tampak dalam dari bus TMP itu sendiri juga rapi dan nyaman. Transmetro Pekanbaru juga melayani ke berbagai tujuan yang ada di Pekanbaru. Kemudian, pada sisi luar bus juga terdapat motif Salembayung Melayu Riau, yaitu berupa daun-daunan, bunga, burung, dan lain-lain. Hal itu melambangkan perwujudan kasih sayang, tahu adat, dan tahu diri. Selain itu, juga terdapat gambar flora dan fauna khas Riau. Selanjutnya, selama perjalanan menggunakan bus TMP, kita akan diiringi alunan musik khas Riau. Bukan hanya musik daerah Riau saja, tetapi musik daerah lain juga akan didengarkan. Ini merupakan salah satu contoh bus Transmetro Pekanbaru, yaitu Trayek 1A. Demikian penjelasan kami mengenai Transmetro Pekanbaru. Terima kasih atas perhatiannya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.